Tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita ke dunia tiada lain hanyalah untuk beribadah kepadanya. Dan dengan ibadah itu pula lah kita akan mendapatkan kebahagiaan mulai dari kehidupan dunia sampai kehidupan akhirat nanti. Tetapi ibadah yang dimaksud bukan hanya sekedar ibadah tanpa makna, dengan kata lain ibadah yang asalan-asalan saja, akan tetapi ibadah yang memenuhi syarat yang ditetapkan dan diatur dalam agama kita. Selain ibadah yang kita kerjakan itu ikhlas semata-mata karena Allah, ibadah pun harus sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang disampaikan oleh Fudail bin Iyad, ketika suatu amal itu ikhlas tetapi tidak benar, maka dia tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, jika amal tersebut benar akan tetapi tidak ikhlas semata-mata karena Allah, ia pun akan tertolak. Artinya, apapun bentuk amal ibadah yang kita kerjakan kepada Allah Subhanahu wa taala, ada syarat dan ketentuan yang harus kita lalui agar ibadah yang kita kerjakan itu mendapatkan nilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di dalamnya ibadah-ibadah yang kita kerjakan pada bulan Ramadan. Maka oleh sebab itu, menyongsong kedatangan bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan kemuliaan, bulan yang penuh dengan keistimewaan, ada persiapan yang harus kita lakukan agar ibadah-ibadah yang kita kerjakan kelak nanti pada bulan Ramadan itu mendapatkan nilai yang sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa yang mesti kita persiapkan untuk menyambut kedatangan bulan suci Ramadan ini? Yang pertama, kata para ulama, yang mesti kita perhatikan dan kita persiapkan untuk menyambut kedatangan bulan suci Ramadan ini adalah hati kita. Kita bersihkan hati kita, karena kita akan berjumpa dengan bulan yang penuh dengan kesucian. Artinya, ketika hati kita memiliki penyakit yang berhubungan dengan Allah berupa kemaksiatan dan dosa, saatnya lah kita membersihkan hati kita dengan senantiasa memperbanyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang pernah disampaikan oleh Imam As-Singkiti, bahwa ketika kita menyambut datangnya Ramadan masih membawa dosa, maka dosa itulah yang menyebabkan kita tidak istiqomah beribadah kepada Allah selama bulan suci Ramadan. Imam Ibnul Qayyim juga pernah mengatakan, salah satu yang menyebabkan hilangnya kelezatan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dosa. Maka oleh sebab itu, agar semangat ibadah itu terus tertanam dalam hati kita, agar ghirah untuk memuliakan bulan suci Ramadan itu kita miliki sampai Ramadan berakhir, maka dari sekarang kita persiapkan hati kita, kita perbanyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Ramadan nanti masuk, hati kita sudah bersih, tinggal hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, yang mesti kita perhatikan dan kita persiapkan menyongsong datangnya bulan suci Ramadan adalah berkaitan dengan ilmu. Kita perbaharui ilmu kita, kita tambah pemahaman kita, terutama seputar ibadah-ibadah yang berkaitan dengan ibadah Ramadan. Karena di samping untuk menjaga keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ilmu juga akan memberikan kemudahan kepada kita untuk dapat mempersembahkan ibadah yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai apa yang dikhawatirkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terjadi kepada kita. Kata Rasulullah, "Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'i wal 'atas." Sangat banyak, kata Rasulullah, di antara yang melaksanakan ibadah puasa itu, ternyata mereka tidak mendapatkan nilai apa-apa dari puasa yang mereka lakukan, illal ju'i wal 'atas, kecuali hanya lapar dan dahaga saja. Apa yang menyebabkan itu? Salah satunya ketidaktahuan cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, yang mesti kita persiapkan menyongsong datangnya bulan suci Ramadan adalah kita persiapkan perbekalan yang cukup. Kita persiapkan sarana yang mendukung untuk dapat mempersembahkan ibadah yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya, bulan Ramadan yang kita kenal dengan bulan Al-Quran,
bulan yang diturunkan Al-Quran di dalamnya, dan kita sangat dianjurkan untuk memperbanyak bacaan Al-Quran di dalamnya. Artinya kita persiapkan sarana atau mushaf yang membuat kita nyaman untuk memperbanyak bacaan Al-Quran di dalamnya. Kemudian bulan Ramadan juga kita kenal dengan bulan berbagi, bulan yang mana segala sodakoh pada saat itu dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari sekarang kita persiapkan berbekalan yang cukup, sarana yang bisa kita bagi dan kita sedekahkan untuk orang-orang yang membutuhkan di dalamnya. Karena sekali lagi, bulan Ramadan adalah bulan berlomba-lomba untuk memperbanyak amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan perbekalan yang cukup, dengan persiapan yang matang, begitu Ramadan nanti berlalu, kita mendapatkan gelar yang paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tercatat sebagai hamba-hamba yang bertakwa di sisinya.